Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menyampaikan sedikit mengenai apa itu motivasi belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andini Aulia, NPM 2023 1450 1060. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dengan NPM 2023 1450 1103. Perkenalkan, saya Umaidi dengan NPM 2023 1450 1073. Baik, di sini kami akan sedikit memaparkan yaitu mengenai motivasi belajar. Langsung saja, yang pertama yaitu motivasi belajar yang akan disampaikan langsung atau dipaparkan langsung oleh Muhammad Dafa. Kepadanya kami persilahkan. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan dan mengarahkan individu untuk memulai, melibatkan diri, dan mempertahankan proses pembelajaran guna mencapai tujuan tertentu. Ini mengapa alasan kita belajar, seberapa keras kita berusaha, dan seberapa lama kita bertahan dalam menghadapi tantangan belajar. Motivasi belajar memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan seseorang dalam proses belajar. Karena motivasi belajar dapat mempengaruhi, yang pertama, semangat dan ketekunan dalam belajar. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi kesulitan dan tantangan. Yang ketiga, hasil belajar dan prestasi akademik. Dengan demikian, motivasi belajar merupakan faktor kunci dalam mencapai kesuksesan dalam belajar dan pengembangan diri. Jenis-jenis motivasi. Ada dua jenis utama motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu ketika seorang melakukan sesuatu karena mereka ingin melakukannya, bukan karena faktor eksternal seperti reward atau pengakuan dari orang lain. Ciri-ciri motivasi intrinsik. Yang pertama, minat dan kesenangan. Seseorang melakukan sesuatu karena mereka menikmati prosesnya dan merasa senang. Yang kedua, karena tujuan pribadi. Seseorang memiliki tujuan pribadi yang ingin dicapai dan mereka termotivasi untuk mencapainya. Selanjutnya ada contoh motivasi intrinsik. Yang pertama, seseorang membaca buku karena mereka ingin mengetahui lebih banyak tentang topik yang menarik bagi mereka. Yang kedua, belajar. Seseorang belajar karena mereka ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan demikian, motivasi intrinsik dapat menjadi pendorong yang kuat untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kepuasan diri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri sendiri, yaitu ketika seseorang melakukan sesuatu karena faktor eksternal seperti reward, pengakuan, atau tekanan dari orang lain. Ciri-ciri motivasi ekstrinsik. Yang pertama, pengakuan. Seseorang melakukan sesuatu karena mereka ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Yang kedua, tekanan dari luar. Seorang melakukan sesuatu karena tekanan dari orang lain, seperti orang tua, guru, atau atasan. Yang ketiga, tujuan eksternal. Seseorang memiliki tujuan yang ditentukan oleh orang lain, dan mereka termotivasi untuk mencapainya. Contoh motivasi ekstrinsik. Seseorang mengerjakan tugas karena mereka ingin mendapatkan nilai yang baik atau pujian dari guru. Teori-teori motivasi. Yang pertama ada teori behavioral. Teori behavioral dalam motivasi belajar adalah perilaku belajar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan pengalaman. Teori behavioral dapat digunakan untuk memotivasi siswa belajar dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberikan reward yang tepat untuk perilaku belajar yang baik. Yang kedua, teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia dalam motivasi belajar yaitu bagaimana kebutuhan manusia dapat mempengaruhi motivasi belajar. Teori kebutuhan manusia dapat digunakan untuk memotivasi siswa belajar dengan cara memahami dan memenuhi kebutuhan mereka, serta memberikan kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan diri. Yang ketiga, teori harapan. Teori harapan dalam motivasi belajar adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa motivasi belajar seseorang dipengaruhi oleh harapan mereka akan hasil yang akan dicapai.
Teori harapan dapat digunakan untuk memotivasi siswa belajar dengan cara meningkatkan harapan mereka akan hasil yang akan dicapai. Yang terakhir, ada teori motivasi berprestasi. Teori motivasi berprestasi adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa motivasi seseorang untuk mencapai prestasi dipengaruhi oleh kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Teori motivasi berprestasi dapat digunakan untuk memahami dan meningkatkan motivasi seseorang untuk mencapai sebuah prestasi. Yang selanjutnya, faktor motivasi belajar, yaitu ada dua, faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor-faktor ini berkaitan dengan kondisi psikologis dan fisik seseorang yang secara langsung memengaruhi dorongan untuk belajar. Keinginan kuat untuk mencapai tujuan di masa depan, misalnya profesi impian, pendidikan tinggi, atau penguasaan keterampilan tertentu. Cita-cita yang jelas memberikan arah dan makna pada setiap usaha belajar. Contohnya, misalkan seseorang siswa yang bercita-cita menjadi dokter akan termotivasi untuk belajar keras di mata pelajaran sains. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar individu, dari lingkungan tempat ia belajar dan memengaruhi motivasinya. Kondisi lingkungan belajar, suasana fisik dan sosial di tempat belajar ini mencakup fasilitas atau ruang belajar yang nyaman, penerangan cukup, bebas gangguan, dan interaksi sosial di lingkungan tersebut. Misalnya, perpustakaan yang tenang dan lengkap akan lebih mendukung motivasi belajar daripada tempat yang bising. Kemudian yang selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memahami tujuan belajar, menemukan minat, menyusun rencana belajar, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, dan juga mencari dukungan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Andini Aulia. Terima kasih. Selanjutnya, tanda motivasi belajar yang rendah. Yang pertama, ada sulit fokus. Ini biasanya susah konsentrasi karena banyak distraksi, pikiran penuh, atau materi yang gak menarik. Kedua, merasa bosan. Ini karena cara belajarnya terlalu monoton, bikin ngantuk atau malas. Mungkin butuh metode yang lebih seru seperti diskusi atau video interaktif. Yang ketiga, menunda belajar. Jika kita memiliki tugas yang menumpuk, tapi kita biasanya selalu ada alasan untuk menundanya, padahal ujung-ujungnya malah panik karena mepet deadline. Yang keempat, tidak termotivasi untuk belajar. Kita tidak tahu tujuan untuk belajar, merasa nggak ada gunanya, atau kurang ada dorongan untuk seriusin materi tersebut. Yang kelima, tidak bersemangat. Ini biasanya karena capek mental, kebanyakan tugas, atau kurang dukungan, jadi makin gak ada energi untuk belajar. Selanjutnya, kesimpulan. Motivasi belajar adalah dorongan inti yang menggerakkan kita untuk belajar dan mencapai tujuan. Ada dua jenis utama, yaitu intrinsik dari minat pribadi dan ekstrinsik dari hadiah atau tujuan luar. Fungsinya sangat vital, yaitu memicu kita untuk memulai, mengarahkan fokus, dan menjaga ketekunan hingga sukses. Motivasi bukanlah bakat, melainkan keterampilan yang bisa diasah. Dengan menetapkan tujuan jelas, mengenali gaya belajar, dan mengatasi tantangan, kita bisa menjaga semangat belajar tetap menyala dan meraih potensi penuh. Intinya, motivasi bukanlah bakat bawaan, tetapi keterampilan yang bisa dikembangkan. Melalui penetapan tujuan yang jelas, pemahaman gaya belajar, dan strategi mengatasi tantangan. Dengan motivasi yang kuat, seseorang bisa terus fokus, tekun, dan mencapai potensi terbaiknya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan perlu kita ingat, motivasi belajar bukanlah sekedar semangat sesaat, melainkan kekuatan untuk masa depan kita. Setiap buku yang kita baca, setiap keterampilan yang kita kuasai adalah langkah menuju versi terbaik diri kita. Maka janganlah berhenti untuk menggali potensi, karena di sanalah keajaiban terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.